Manajemen Inter Milan memberikan ultimatum kepada salah satu di antara pemainnya, yaitu Marcelo Brozovic, yang tak kunjung menyelesaikan perpanjangan kontraknya. Diketahui kontrak gelandang asal Kroasia itu akan kadaluarsa pada Juni 2022. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter mencurigai Marcelo Brozovic telah menjalin komunikasi dengan klub lain. Klub telah memberikan ultimatum kepada sang pemain dan rombongan agennya. Dengan demikian, waktu yang tersisa untuk melakukan negosiasi antara kedua belah pihak dalam upaya mencapai kesepakatan baru hanya tersisa 2 bulan ke depan. Jika kembali menemui jalan buntu, maka Brozovic dipastikan meninggalkan klub di bursa transfer musim panas mendatang. Dengan ketidakpastian tersebut, Inter berusaha mencari pengganti yang mirip dengan karakter Marcelo Brozovic, yaitu Zakaria dari Borussia Mönchengladbach dan Florian Grillitsch dari Hoffenheim. Zakaria yang masih berusia 24 tahun ini menjadi target AS Roma juga. Paling realistis adalah mendatangkan Florian Grillitsch yang kontraknya sudah habis musim depan. Selain Marcelo Brozovic, bek tengah Inter yang dimaksudkan sulit mencapai pembaruan kontrak adalah Stefan de Vrij. Stefan de Vrij juga belum ada kepastian perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada 2023 nanti. Inter disebut sudah menyiapkan nama pengganti yang dianggap memiliki kemampuan dan karakter bermain yang mirip Stefan de Vrij, yaitu Matthias Ginter. Bek asal Jerman itu sudah cukup lama dikaitkan dengan Inter Milan. Seperti yang diketahui, Marotta pernah mengatakan Inter tak akan mendatangkan siapapun di bulan Januari nanti terkait masalah keuangan yang dialami oleh Inter Milan. Namun dengan melihat penampilan para striker yang beberapa pekan ini mandul, Inter mau tak mau harus mendatangkan striker baru jika ingin mempertahankan Scudetto, dan nama yang dituju yaitu Raspadori dari Sassuolo. Inter dan Raspadori tertarik satu sama lain karena sang pemain seorang Interisti. Namun pemain dibanderol dengan harga 40 juta euro oleh Sassuolo, mengingat umurnya masih 21 tahun dan sudah dipanggil timnas Italia. Inter akan mencoba mendatangkan Raspadori jika Alexis Sanchez pergi. Xavi sebagai pelatih baru Barcelona tertarik membawa Alexis Sanchez kembali ke Camp Nou. Kepergiannya akan mengurangi beban keuangan Inter karena gajinya yang tinggi. Inter akan mencoba meminjam Raspadori dengan opsi tebus, plus Sassuolo bisa mendapatkan salah satu dari 4 pemain muda Inter, yakni Mulatieri, Agueme, Pirola, dan Satriano. Pakar transfer Italia Gianluca Di Marzio telah mengungkapkan bahwa Inter berniat untuk mengontrak bintang Napoli Lorenzo Insigne di musim panas mendatang. Saat diwawancarai oleh Sky Sport di Italia, Di Marzio menjelaskan bahwa Inter sangat tertarik untuk memboyong Insigne ke Giuseppe Meazza, tetapi mereka tidak bisa begitu saja mengontraknya. Inter wajib menjual pemain dulu sebelum mendatangkan Insigne karena aturan batasan gaji mereka. Pemain yang paling mungkin dilepas adalah Alexis Sanchez karena ia merupakan salah satu dari 2 pemain dengan gaji tertinggi di klub. Tanpa kepergian pemain cilik itu, Inter tidak akan dapat mendatangkan pemain besar di lini serang. Inter Milan telah mengonfirmasi melalui laman resmi klub bahwa pertandingan Piala Super Italia edisi 2021 akan digelar di Stadion Giuseppe Meazza. Piala Super Italia edisi 2021 akan dimainkan di Stadion Giuseppe Meazza pada Rabu 12 Januari 2022 dengan Inter sang juara bertahan Serie A akan menghadapi juara Coppa Italia musim lalu, Juventus. Bunyi pernyataan klub. Arab Saudi sebelumnya berharap bisa menjadi tuan rumah Supercoppa Italiana edisi tahun ini. Namun mereka gagal mencapai kesepakatan dengan pihak Lega terkait beberapa hal termasuk masalah sponsor dan hak siar televisi Serie A. Menurut Bloomberg Billionaires Index, Evergrande belum kunjung membayar bunga surat utang.
atau obligasi kepada sejumlah investor. Padahal pembayaran bunga setengah tahunan itu seharusnya dilunasi sebelum masa jatuh tempo pada 6 November 2021. Kabar ini tentunya menjadi pukulan telak bagi Inter dan Suning. Pasalnya, Suning Group pemilik saham senilai 2,6 miliar euro di Evergrande Real Estate. Di sisi lain, pemilik Suning dan Inter, Sang Jindon telah kehilangan sekitar setengah dari kekayaannya tahun ini, yakni sebesar 2 miliar US dollar. Hal ini tentu kembali menimbulkan spekulasi tentang masa depan Inter karena Suning di ujung kebangkrutan dan rencana mereka untuk menjual klub di tengah minat kuat dari PIF Arab Saudi hal yang paling realistis. Mantan CEO Inter Ernesto Paulillo mengatakan bahwa hanya Presiden Inter Stefan Zhang yang mengetahui sebenarnya apakah ada kemungkinan nyata bahwa PIF tertarik ingin membeli klub. Negosiasi tersebut jika benar-benar ada, maka hanya Zhang yang mengetahui. Apabila di mana kasus pembeli adalah kekuatan yang sangat besar seperti Arab Saudi, saya meyakini jika pembicaraan semacam ini bahkan tidak akan melalui kantor Inter. Ernesto Paulillo lebih lanjut memberikan analisisnya. Menurutnya, situasi di seluruh Asia, tidak hanya Cina dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Harga komoditas asal Cina mengalami kenaikan rata-rata 13%, yang tentunya membuat barang-barang asal Tiongkok itu menjadi kurang kompetitif di pasar internasional. Efeknya, Cina akan sangat sulit untuk membuka kembali investasi asing terhadap sektor yang kurang produktif termasuk industri olahraga. Dan jika Suning harus menyerah pada kondisi sekarang, maka mereka harus melepas Inter dengan harga yang kurang kompetitif, sesuatu yang tidak mereka harapkan sejak awal berinvestasi. Namun satu yang bisa diharapkan, bahwa Sang Pangeran Arab memiliki rencana untuk membuat konsorsium industri sepak bola. Rencananya yang didasarkan atas rasa persaingan yang kuat antar gengsi negara-negara Arab. Qatar dan UAE telah lebih dahulu memasukinya. Arab Saudi tentu tidak akan mau kalah dengan kedua negara tetangganya tersebut di mata dunia.